Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabad. Hari ini kita akan membahas tentang wahyu Al-Quran. Jadi status Quran itu sebagai wahyu. Artinya kalau dia sebagai wahyu, kita akan memahami bahwasanya Quran ini bukan bikinan manusia. Dalam terminologi Islam ya, jadi wahyu di situ. Nanti secara etimologis wahyu itu bisa berasal dari manapun gitu. Ketika kita mengatakan Al-Quran itu adalah sebuah wahyu, maka dia mesti berasal dari zat yang spiritual di luar jangkauan manusia. Tinggal nanti persoalannya adalah zat spiritual ini siapa? Apakah zat spiritual itu Allah atau yang lainnya? Itu baru persoalannya nanti. Nah, bagaimana kita mengecek kalau ini adalah zat spiritual dari Allah dan yang lainnya? Sederhananya kalau saya ya, cara mengecek ini dari Allah dan bukan yang lainnya adalah dari sisi konten. Nah, karena kalau kita hari ini bertanya pada yang menerima wahyu, artinya Rasulullah SAW itu sendiri gitu, itu kita tidak ketemu. Kalau toh kita ketemu adalah lewat mimpi atau mungkin yakdutan, tapi kemudian kita tidak bisa sederhananya memastikan benar ini adalah Rasulullah. Nah, kecuali dengan perubahan perilaku atau kecuali dengan konten dari kalau ketemu Rasulullah ya perubahan perilaku atau konten dari apa yang diinformasikan pertemuan itu. Jadi persoalannya adalah mengukur konten itu dari mana. Misalnya kita ini merasa ketemu dengan Rasul, kemudian beliau berwasiat sesuatu. Nah, wasiat atau konten ini bisa benar atau tidak benar kita dari mana ya? Balik lagi ke Quran. Kalau itu balik lagi ke Quran atau ke hadis, maka kemudian ukuran Quran itu benar dari mana ya? Balik pada konten itu. Artinya ukuran kebenaran itu pada isi Quran itu. Bagaimana salah satu mengukur kebenaran isi itu adalah kebertahanan dia, jadi tahannya Al-Quran dalam sekian kurun waktu, beberapa generasi, dan dia tetap eksis. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Quran itu benar. Artinya dari sini kita memahami Quran itu satu memang wahyu, dua wahyu itu memang dari Allah. Ya, harus disepakati itu. Nah, apalagi kita Muslim begitu ya. Nah, wahyu adalah bentuk masdar. Masdar itu adalah non-verb. Nah, non-verb itu adalah kata benda yang bermakna kerja. Kayak read dalam bahasa Inggrisnya itu read, itu kemudian menjadi reading. Reading is interesting, misalkan gitu ya. Is interesting gitu. Jadi kalau Anda bilang reading is interesting gitu ya, Anda bilang begitu berarti reading itu adalah non-verb. Nah, saya tidak perlu definisi karena ini bukan kuliah tata bahasa gitu. Grammar bukan, nah silakan Anda nanti cek dulu ya. Itu hanya sekedar contoh. Masdar dari kata masdar, non-verb dari kata waha. Yang waha ini sesungguhnya memiliki dua makna, yang satu khofa, yang dua sur'ah. Khofa itu tersembunyi, dua cepat. Jadi sesuatu itu terkriteria, sesuatu itu dikriteriakan menjadi wahyu, itu dia harus tersembunyi dari orang lain dan dua harus cepat. Jadi sebuah informasi itu kalau kemudian disebut wahyu, maka dia harus tersembunyi dari orang lain, yang terima itu sendiri yang tahu, kemudian dia harus cepat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalau bagaimana kita mengukur bahwasanya
benar Nabi punya wahyu, ya nggak bisa. Itu adalah pengalaman personal. Jadi kalau saya sebut orang dapat wahyu itu ya kalau dia urusannya dengan yang mewahyukan, ya itu pengalaman personal. Kalau nanti kita bisa mendengar, orang lain bisa mendengar apa yang didengar oleh Rasulullah, ya itu nggak jadi lagi disebut wahyu, kan begitu. Kenapa? Karena dia nggak tersembunyi gitu. Jadi kriteria wahyu disebut wahyu itu harus tersembunyi dan harus cepat. Kalau ada orang lain mendengar, maka itu bukan wahyu. Atau kalau dia itu lambat banget, ya informasi itu lambat banget, ya nggak bisa disebut wahyu. Ini dua kriteria. Nah, jadi semua jenis pemberitahuan, semua jenis pemberitaan, atau semua jenis informasi itu yang tersembunyi dari orang lain dan cepat, itu namanya wahyu. Baik itu dari Allah, baik itu dari yang lainnya, asal sifatnya begitu. Wahyu secara terminologis adalah pengetahuan yang didapat atau diraih seseorang dalam dirinya, jadi dan diyakini berasal dari Allah dengan dan atau tanpa mediator. Jadi kalau seseorang punya pengetahuan, kemudian itu yakin itu dari Allah, nah, yang sulit itu dari Allah, ya. Jadi pengetahuan dalam dirinya muncul gitu, itu kemudian dia sadar itu dari Allah, maka itu wahyu. Nah, cuman kita memastikan itu dari Allah ya sulit. Makanya nanti kita tidak disebut wahyu gitu ya. Karena kalau kita dapat wahyu, ya kecuali wahyu dalam pengertian Jawa, ya itu agak berbeda. Jadi wahyu dalam makna ilmu Quran itu adalah pengetahuan yang diperoleh seseorang dalam dirinya, ya. Jadi di dirinya itu yang tadi nggak tahu menjadi tahu, dan itu tidak ada orang memberitahu dia secara terbuka yang orang lain mendengarnya, enggak, tiba-tiba muncul begitu, dan itu yakin dari Allah, ya, itu namanya wahyu. Soal mediator nanti kita bahas di belakang. Jadi yang dibatasi di sini adalah yang dari Allah. Meskipun saya katakan secara etimologi, secara bahasa, gitu ya, itu tidak selalu wahyu itu dipakai di Quran, itu tidak selalu dipakai untuk dari Allah saja, gitu ya. Tapi untuk dari setan juga iya, dari malaikat juga iya, bahkan dari aktor yang lainnya. Sepanjang itu kriteria yang tadi terpenuhi, tersembunyi dan cepat. Kalau dua kriteria ini tidak terpenuhi, maka nggak bisa disebut wahyu. Misalkan cepat tapi terbuka, artinya orang lain mendengarkan, itu nggak bisa disebut wahyu. Wahyu berbeda dari ilham. Nah, dalam hal sumber pengetahuan itu, di mana ilham tidak mesti dari Allah. Nah, inilah yang kemudian sebagai bentuk kerendahan hati Muslim, itu dia tidak mau apa yang ada dalam dirinya ketika dia punya ilmu baru begitu ya, pemahaman baru, pengetahuan baru terhadap sesuatu yang dia hadapi gitu. Itu mereka akan nyebut sebagai wahyu, meskipun bisa jadi itu diinspirasikan Allah lewat mediator gitu ya, tapi mereka menyebut itu ilham. Nah, oke. Jadi kalau tidak mesti dari Allah itu. Nah, kenapa? Karena nanti kalau kita merasa betul dari Allah semua begitu, aslinya semua dari Allah gitu. Tapi kalau kita nanti tidak merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu, merendahkan hati kita di hadapan Allah, bisa jadi kita akan sombong. Nah, kesombongan itu bermasalah nanti di belakang. Saya dapat ilmu dari Allah, padahal kita nggak tahu betul dari Allah atau enggak kan. Nah, kalau kita betul dari Allah, berkomunikasi betul sama Allah, dan seterusnya betul ketemu Allah, ya sebagaimana ketemunya Nabi, ya kita jadilah Nabi. Ya.
Maka kerendahan kita ya kita menyebut ilham. Nah, istilah yang paling enak adalah semua yang kita peroleh, pengetahuan baru, kemudian pemahaman baru, inisiasi baru, ide baru, itu adalah ilham gitu. Nah, berarti ilham nggak mesti benar. Ya sekali lagi ukuran benar dan tidak benar bukan dari prosesi ini kalau saya, karena prosesi ini sifatnya personal, tapi ukurannya adalah dari kontennya. Apakah pemahaman Anda ini applicable, artinya bisa Anda aplikasikan di dalam realitas, lah itu tepat dan dia bertahan. Nah itulah yang menjadikan konten ini itu adalah benar dan tidak benar. Nah, jadi disebutkan bahwa tata cara wahyu itu ada dua, satu dengan mediator, dua tanpa mediator atau wasitoh gitu ya. Yang dengan mediator itu sering disebut malaikat Jibril. Saya tidak malaikat Jibril yang difahami itu adalah satu zat satu, tapi ada beberapa yang kemudian mengatakan malaikat Jibril ini adalah istilah komunitas. Jadi komunitas malaikat yang kerjanya adalah mewahyukan, dan malaikat yang mewahyukan pada Nabi Muhammad dan itu berbeda dengan malaikat yang meskipun mereka sama-sama disebut Jibril pada Nabi Musa gitu. Allah a'lam bishawab, tapi Nabi karena kalimat malaikah itu adalah jamak. Nah, malaikah itu jamak. Oke, saya tidak akan berdebat di sini, tapi memang ada dua ini ya, dua pendapat. Jadi malaikat Jibril itu adalah satu person, satu pribadi, yang lain mengatakan itu adalah satu komunitas yang bertugas mewahyukan. Nah, mediator ini kemudian kalau dengan mediator nanti ada dua prosesi. Prosesi pertama adalah Rasul masuk ke dimensi, jadi Nabi Muhammad SAW itu masuk ke dimensi malaikat, sehingga malaikat tetap dalam bentuk aslinya dan mereka bercakap. Nah, itu terdengar seperti lonceng berbunyi. Jadi informasi yang disampaikan itu seperti lonceng berbunyi, dan ini yang paling berat. Jadi proses wahyu yang paling berat, bahkan Rasulullah SAW sampai tersungkur gitu ya. Tersungkur itu jatuh ketika menerima ini. Nah, ini prosesi yang paling berat. Jadi Rasulullah masuk ke dimensinya malaikat. Nah, yang kedua itu adalah malaikat masuk ke dimensi manusia dan mengubah dirinya menjadi manusia tertampan. Jadi malaikat ini karena zat yang baik, maka dia selalu milih bentuk penjelmaan yang bagus juga, yang tampan, yang bersih dan sebagainya. Tapi ketika kemudian itu zat yang buruk, maka kemudian bisa jadi dia ketika keluar memilih penjelmaan yang buruk. Nah, jadi ini alami gitu ya, jadi alami. Jadi kalau orang baik itu sukanya ketemu sama orang baik. Kalau orang kurang baik ketemu suka dengan orang yang kurang baik. Nah, itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala azwaj, pasangan itu. Atau yang disebut oleh Rasulullah SAW al-arwahu junudun mujannada. Jadi ruh itu selalu akan dipertemukan dengan ruh yang selevel dengan dia, semisal dengan dia. Kalau dia baik, maka dia akan ketemu dengan orang baik juga. Oke, demikian juga dengan malaikat. Ketika malaikat ini zat yang baik akan membawa sesuatu yang baik berupa wahyu, maka dia akan menjelma pada makhluk yang tertampan di antara makhluk yang bakal menerima itu apa? Manusia. Oke, ini ketika wahyu dengan mediator, jadi dia pakai malaikat. Dan boleh. Nah, disinilah kemudian menjadi persoalan ketika orang mau memahami wahyu Quran ini, kemudian mereka bertanya begini. Apakah ketika mewahyukan ini, malaikat itu boleh meredaksi ulang apa yang disampaikan oleh
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kemudian kita bisa mengatakan bahwasanya redaksi Quran ini dari malaikat. Nah, bagaimana? Jawabannya ya tidak boleh. Kenapa? Kalau boleh malaikat ini mengubah redaksi, nah perubahan redaksi ini dari siapa? Kalau perubahan redaksi ini diizinkan sama Allah, maka itu bukan perubahan. Tapi kalau perubahan redaksi ini dibikin sendiri atas inisiatif malaikat sendiri, maka kemudian malaikat ini bukan zat yang terpercaya. Kalau dia bukan zat yang terpercaya, maka gugurlah, runtuhlah teori yang kita bangun tentang wahyu, gitu, kebenaran wahyu. Nah, kalau itu runtuh, maka Quran ini juga tidak benar. Kalau Quran ini tidak benar, maka kemudian ketika Quran ini tetap eksis di hadapan kita dan kita hukumi dia tidak benar, maka kemudian buku ini menjadi aneh. Ketika prosesi Quran ini bertahan 14 abad di depan kita dan dia tetap bisa dibaca dengan pembacaan yang sedemikian rupa dan dia masih berfungsi setelah 14 abad, kemudian secara teori keilmuan itu mengatakan bahwasanya malaikat ini mengubah redaksinya, Nabi juga punya hak mengubah redaksinya. Nah, secara teori ini rusak. Kalau ini secara teori rusak, Quran kok masih bertahan, maka dia harus dirusakkan. Kalau dia dirusakkan, kemudian tetap di sini tetap bertahan, ini menjadi aneh. Jadi intinya kalau Quran masih bertahan ini benar, maka prosesi harus benar. Kalau prosesi benar, maka kebertahanan ini masuk akal kan gitu. Jadi kalau saya mengatakan ya, sudah redaksi tetap dari Allah. Malaikat hanya menyampaikan, Rasul hanya menyampaikan. Ya, berarti ada kesalahan. Ya silakan Anda cari-cari itu. Tapi saya tidak. Ada manusia yang nggak pernah salah. Ya faktanya ada kan gitu aja. Oke. Ada banyak dari sejarah awal, sejarah sebelumnya itu sebenarnya tidak bisa kita cari buktinya ya. Jadi bukti pengalaman Rasulullah mendapat wahyu itu kan tidak bisa karena itu adalah pengalaman personal. Tapi kita bisa melogika gitu ya. Jadi ini logisnya harusnya dari Allah. Jadi kemungkinan dari Jibril, kemungkinan itu perubahan redaksi dari Rasulullah, buang aja lah saya gitu, tidak masuk akal. Nah, tentu harus dibaca dari keseluruhan dimensi sejarah Quran itu sendiri ya. Nah, itu nggak selesai hari ini. Tapi intinya begini, ketika malaikat ini menjadi mediator, maka ya itu tadi, dia bisa berada dalam dimensinya dan Rasul masuk ke dalam dimensi malaikat, atau sebaliknya dia masuk ke dimensi manusia. Ketika tidak dengan mediator, maka bentuknya juga dua. Satu apa? Melewat mimpi. Jadi Rasulullah diberi mimpi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, namanya ru'ya shadiqah. Ru'ya shadiqah itu mimpi yang benar atau ru'ya sholihah. Jadi mimpi Rasul yang benar gitu. Dan mimpi Rasul itu mesti benar. Nah, mimpi Rasul itu mesti benar. Ketika kualitas kita mendekati kualitas Rasul, maka mimpi kita pun juga benar. Tapi kalau kualitas kita jauh, maka ya, karena mimpi itu nanti ada 3 jenis ya. Jenis pertama adalah itu ru'ya shadiqah, jadi mimpi yang benar gitu. Bentuk yang kedua dia bukan ru'ya shadiqah, tapi apa namanya ya, kembang tidur kata orang Jawa ya. Pokoknya kembang tidur gitu. Nah, terus yang kalau kita kualitasnya belum mendekati Rasulullah, ya rata-rata itu kembang tidur gitu saja. Nah, yang ketiga itu ada mimpi yang bagus namanya. Mimpi apa? Mimpi inspiratif, inisiatif itu. Kenapa? Jadi ketika Anda mau tidur, stimulus rangsang pikiran Anda dengan satu persoalan, kemudian Anda tertidur. Ketika Anda tertidur, kemudian Anda bisa menjawab persoalan itu ketika tidur, maka saat itu adalah
mimpi inspiratif, dan itu pernah dipakai oleh Rasulullah SAW ketika kasus menemukan azan. Nah, makanya kan kalau orang tua dulu, kalau anak kecil mau tidur, maka diajari dia dengan diceritakan sesuatu, kemudian diajak mikir sesuatu. Nah, pada akhirnya mereka kemudian tidur dengan membawa ide dan terus terkembangkan ketika dalam tidurnya. Itulah manfaat, salah satu manfaat secara penjelasan Rasul, penjelasan dari Rasul bahwasanya apa yang dipikirkan sebelum tidur itu bisa terbawa dari tidur dan memperbagus kecerdasan dia. Kemudian yang kedua, kalau dia tidak dari mimpi benar, maka dari pembicaraan. Jadi langsung ngomong miwarai hijab. Jadi ngomong memang diskusi, memang komunikasi antara Allah dan Rasul langsung, tapi tidak kalimat miwarai hijab atau dari belakang tirai, belakang hijab, itu menunjukkan bahwasanya manusia itu nggak melihat Allah langsung di dunia. Makanya nanti dalam persoalan teologi nanti jadi perdebatan apakah Rasul itu melihat Allah real, melihat Allah nyata di dunia ini dengan mata telanjang itu. Perdebatan yang paling aman adalah tidak. Ya, kalaupun dia ngomong itu kekhususan gitu ya. Jadi kalau ada potensi orang bisa ketemu Allah langsung apa adanya bentuk Allah, maka itu tidak akan menjadi sesuatu yang istimewa ketika di akhirat. Ya. Al-Husna ya, ketika Al-Husna itu adalah kemampuan manusia nanti bertemu Allah telanjang besok di akhirat. Jadi bertemu dengan mata telanjang, jadi komunikasi langsung dengan Allah. Itu lebih dari kenikmatan surga gitu ya. Nah, ini adalah dua cara yang dipakai ketika tanpa media, artinya langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Silahkan dikasih feedback, respon dari apa yang saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.